semua, perkenalkan nama saya Nurita Agustina dari D4 Terapi Gigi, jurusan Kesehatan Gigi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan 100 istilah dalam kesehatan gigi. Di sini saya sudah membawa pantung gigi dan saya akan menjelaskan bagian-bagian atau jenis-jenis dari gigi. Yang pertama ada incisivus atau disebut juga gigi seri. Di sini ada incisivus 1 atau disebut juga incisivus sentral. Dan ada incisivus 2 atau disebut juga incisivus lateral. Di sini ada canines atau disebut juga gigi taring. Dan di sini ada premolar atau gigi geraham kecil. Dan selanjutnya ada molar atau gigi geraham besar. Selanjutnya ada maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Lalu ada median line yang membagi tubuh menjadi dua bagian secara simetris, kanan dan kiri. Garis median line ini melewati gigi incisivus 1 atas maupun bawah. Lalu ada garis horizontal line. Horizontal line ini yaitu garis yang melewati kunyah gigi rahang atas maupun rahang bawah. Selanjutnya ada istilah inferior yaitu bawah, superior atas, lalu ada sinistra kiri dan dextra kanan. Lalu ada gigi atas, kiri atas, sinistra superior, dan kanan bawah atau dextra inferior. Mesial surface yaitu permukaan gigi yang jauh dari median line. Median line yaitu tadi di sini. Mesial surface dari gigi incisivus 2 yaitu ada di sini. Mesial surface dari gigi canines ada di sini. Lalu ada distal surface yaitu permukaan gigi yang jauh dari median line. Distal surface dari incisals 2 yaitu ada di sini, sebelah sini. Lalu distal surface dari gigi canines ada di sini. Lalu ada palatal surface. Palatal surface adalah permukaan gigi yang berhadapan dengan langit-langit gigi, yaitu sebelah sini. Lalu ada lingual surface. Lingual itu artinya lidah, yaitu permukaan gigi yang berhadapan atau berdekatan dengan lidah. Lalu ada buccal surface, yaitu permukaan gigi yang berdekatan dengan permukaan pipi, bagian dalam pipi. Lalu ada labial surface, yaitu bagian permukaan gigi yang berhadapan dengan bibir. Occlusal surface yaitu permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah. Occlusal surface ini terdapat pada gigi posterior atau gigi belakang, dan ada incisal surface yaitu permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah dan juga merobek makanan. Ini terdapat pada gigi anterior atau gigi depan. Proksimal yaitu permukaan gigi yang berhadapan dengan gigi tetangga. Di sini ada proksimal. Lalu di bagian gigi ini disebut gingiva atau gusi. Selanjutnya ada bifurcation atau bifurkasi, yaitu titik pertemuan dua akar gigi. Lalu ada trifurcation atau trifurkasi, yaitu titik pertemuan tiga cabang akar gigi.
ada single root atau satu akar dengan satu apex atau ujung akar. Lalu ada multiple root yang tadi bifurcation maupun trifurcation. Di sini ada enamel atau inal gigi, yaitu bagian terluar dari mahkota gigi dan merupakan jaringan terkeras dari gigi. Di sini yang berwarna kuning yaitu ada dentin, yaitu bagian yang terletak di bawah enamel atau di antara enamel dan juga pulpa. Lalu ada pulpa, yaitu bagian tengah gigi yang terdapat saraf dan juga pembuluh darah. Lalu ada sementum, di sini yang berwarna putih, yaitu melapisi seluruh bagian akar gigi. Lalu ada ligamen periodontal, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sementum dan juga tulang alveolar. Jaringan ikat ini atau ligamen periodontal ini tidak terklasifikasi pada gigi. Lalu ada tulang alveolar. Tulang alveolar ini terletak setelah ligamen periodontal. Tulang alveolar sendiri berfungsi untuk membentuk dan mendukung soket gigi. Lalu ada foramen apicalis atau foramen apikal, yaitu lubang kecil yang terdapat pada apex atau ujung akar yang merupakan muara dari saluran akar. Lalu bagian pulpa yang terdapat pada mahkota gigi disebut dengan pulp cavity atau ruang pulpa. Lalu ada bagian akar, pulpa bagian akar, yaitu disebut dengan root canal atau bagian dari saluran akar. Lalu ada yang disebut dengan DEG atau dentin enamel junction, yaitu pertemuan antara dentin dan juga enamel, yaitu terletak di sini. Lalu ada istilah CEG atau cementum enamel junction, yaitu pertemuan antara cementum dan juga enamel, yaitu terletak di sini. Crown atau mahkota gigi, yaitu bagian yang dilapisi oleh enamel. Di sini ada cervix atau cervical line atau bisa disebut juga leher gigi. Dan di sini ada root atau akar, yaitu bagian gigi yang dilapisi oleh sementum. Dan juga ada ujung akar atau disebut juga dengan apex. Sulcus yaitu lekukan yang memanjang, dangkal, dan juga tumpul. Lalu ada cingulum, yaitu permukaan yang cembung yang terdapat pada gigi anterior, pada bagian lingual maupun palatal, dan dekat dengan garis serviks. Crista atau ridge, yaitu penonjolan yang runcing yang membujur pada permukaan gigi. Cusp yaitu tonjolan yang terdapat pada permukaan oklusal pada gigi posterior dan juga canines. Di sini ada cusp atau tonjolan.
tuberculum yaitu tonjolan yang ukurannya lebih kecil daripada cusp atau tonjolan gigi. Tuberculum ini terjadi karena adanya pertumbuhan enamel dan bisa jadi juga karena adanya pengurangan atau reduksi dari tonjolan gigi atau cusp tadi. Lalu ada fisur, yaitu celah yang panjang, yang sempit dan juga dalam, biasanya terdapat pada permukaan oklusal. Dan lalu ada pit, yaitu depression kecil yang seukuran jarum, dan biasanya pit ini adalah titik pertemuan antara fisur-fisur. Groove yaitu lekukan yang dangkal, yang sempit dan panjang, yang terdapat pada permukaan gigi. Lalu ada istilah developmental groove. Developmental groove yaitu groove yang sangat dangkal, di mana korona gigi dan akar itu bertemu. Oklusi yaitu pertemuan rahang atas dan rahang bawah. Lalu ada artikulasi, yaitu gerakan membuka dan menutup gigi. Intaksi, di mana kondisi gigi terjebak pada gusi atau gingiva sehingga pertumbuhan gigi tidak sempurna. Lalu ada paramolar, di mana jumlah gigi berlebih pada bagian mesial di antara molar 3 dan molar 2, rahang atas maupun rahang bawah. Lalu ada distamolar, yaitu jumlah gigi yang berlebih pada bagian distal molar 3 yang rahang atas maupun rahang bawah. Mamelon adalah tonjolan yang terdapat pada incisal edge pada gigi incisal yang baru tumbuh, yang biasanya terdapat pada incisal 1 dan 2. Embrasure yaitu lekukan berbentuk V yang dibentuk oleh dua gigi yang saling berdekatan, yang terdapat pada rahang atas maupun rahang bawah. Point angle yaitu pertemuan dua permukaan dan disebut menurut kombinasi dari dua permukaan tersebut. Contohnya yaitu, saya akan menunjuk pada bagian ini. Bagian ini yaitu pertemuan dari dua permukaan, yaitu permukaan lingual dan juga oklusal. Lalu ini disebut juga dengan line angle. Lalu ada point angle. Point angle yaitu pertemuan tiga permukaan gigi dan disebut juga menurut kombinasi dari tiga permukaan tersebut. Saya akan menunjukkan bagian sini yang berdekatan dengan mesial. Titik ini adalah titik pertemuan dari tiga permukaan, yaitu permukaan lingual, permukaan oklusal, dan juga permukaan mesial. Titik pertemuan inilah disebut juga dengan point angle. Diastema adalah gigi yang renggang, crowded adalah gigi yang tidak rapi atau berjejal, bisa maju maupun mundur. Percet adalah gigi incisivus atas lebih maju daripada incisivus bawah. Erupsi adalah kegiatan mendorong atau keluar dari gingiva. Anomali gigi adalah gigi yang menyimpang dari bentuk asli atau normalnya. Dentalgia adalah sakit gigi, maloklusi adalah susunan gigi dan rahang yang tidak normal. Open bite adalah gigi bagian atas dan bawah tidak bertemu atau menutup satu sama lain. Deep bite adalah keadaan
di mana jarak menutup bagian insisifus rahang atas dan rahang bawah melebihi 2-3 mm. Gingivitis adalah peradangan gusi yang luas dan kronis. Hyperpigmentosis yaitu pembengkakan akar. Fusi gigi adalah kelainan di mana dua gigi bergabung menjadi satu pada bagian email maupun dentin dengan apeks yang berbeda. Dilaserasi yaitu gigi bengkok, bentuk gigi melengkung, membentuk sudut pada bagian akar gigi maupun mahkota. Dental calculus adalah karang gigi atau plak yang menempel pada gigi pada jangka waktu yang lama. Plak sendiri adalah lapisan yang tipis dan lengket yang terdiri dari bakteri, dari sisa makanan, dan kotoran. Odontektomi adalah operasi gigi pencabutan gigi khusus seperti impaksi gigi geraham belakang. Ankylosis adalah sementum pada akar gigi menyatu dengan tulang alveolar di sekitarnya, baik sebagian maupun seluruhnya. Filing gigi adalah tambal gigi. Abses gigi adalah terbentuknya kantong atau benjolan berisi nanah pada gigi. Operculum adalah lapisan jaringan gingiva yang menutupi gigi yang baru erupsi sebagian. Black spot adalah noda hitam pada gigi akibat plak dan sisa makanan yang menumpuk. Bursitis adalah kebiasaan menggerakkan atau menggesekkan gigi yang dilakukan secara tidak sadar. Flexure adalah tambalan sementara gigi. Alveolus atau alveoli adalah lubang di mana akar-akar gigi terikat pada lingkaran gigi. Anodontia adalah kelainan di mana benih gigi tidak terbentuk sama sekali atau tidak pernah mengalami tumbuh gigi. Atrisi gigi adalah pengikisan gigi akibat gesekan gigi atas dan bawah. Mesiodens gigi adalah gigi tambahan yang terletak pada median line antar kedua insisifus. Scaling adalah tindakan untuk menghilangkan plak dan karang gigi yang biasanya mengerak di bagian yang sulit dijangkau saat menyikat gigi. Bleaching gigi yaitu langkah untuk memutihkan gigi dengan suatu bahan kimia aktif peroksida berupa hidrogen peroksida dan karbamid. Penyakit gigi adalah behel gigi. Exovation adalah penanggalan gigi susu atau desidui. Clinical crown adalah bagian gigi yang terpanjang di balik gingiva. Underbite adalah kondisi di mana gigi depan bawah lebih maju daripada gigi depan atas. Saliva adalah air liur atau air ludah. Vestibul adalah ruang antara labial dan bukal. Cavity adalah lubang pada gigi karena terjadi kerusakan.